Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap di rumah. Oke, hari ini untuk pembelajaran tematik, kalian bisa buka tema kita, tema 2, masih tetap di persatuan dalam perbedaan, dan tetap di subtema 3, yaitu bersatu kita teguh. Sekarang kita buka ke pembelajaran 4. Nah, jika buku tematik kalian sama dengan ibu, kita buka di halaman 137. Nah, jika kalian berbeda dengan ibu, kalian bisa menyesuaikan dengan buku tematik kalian. Oke, dalam pembelajaran 4, kita akan membahas mengenai pelaksanaan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Oke? Nah, untuk pelaksanaan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan itu dilaksanakan pada tanggal berapa? Oke, betul sekali, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 di hari Jumat. Di mana tempatnya? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, atau yang sekarang bisa menjadi Jalan Proklamasi. Nah, jadi dari sejak pagi itu telah dilakukan persiapan sebelum diumumkan kitanya sebagai Hari Kemerdekaan RI, yaitu paginya itu udah disiapkan segala persiapan di rumahnya Insinyur Soekarno. Oke, terus juga banyak tokoh yang berkumpul untuk menyaksikan sebagai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk kesepakatannya itu di mana di rumah Laksamana Maeda, dan para tokoh Indonesia menjelang pukul setengah 11 waktu Jawa atau zaman Jepang itu jam 10 pagi telah hadir di rumah Bapak Soekarno. Nah, jadi mereka hadir itu menjadi saksi untuk pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, acara yang disusun dalam upacara yang di kediaman rumah Insinyur Soekarno atau di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 antara lain apa saja? Yang pertama, yaitu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih, dan yang ketiga adalah sambutan Wali Kota Jakarta yang dipimpin oleh Suwiryo dan Dr. Muwardi. Nah, upacara proklamasi kemerdekaan ini berlangsung tanpa adanya protokol. Nah, kalau misalkan zaman sekarang pasti udah ada peraturan ketat nih ketika kita ingin melakukan pelaksanaan pengibaran bendera merah putih. Nah, Latif Hendraningrat memberikan aba-aba kepada barisan pemuda. Semua hadir berdiri tegak dan sikap sempurna. Jadi kalau ketika kita juga melaksanakan upacara, kita juga pasti dalam keadaan tegak dan siap untuk menyambut pengibaran bendera merah putih. Nah, suasana yang sangat hening. Bung Karno dan Bung Hatta juga mempersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Dengan suara yang mantap, Bung Karno dan didampingi Bung Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia setelah sebelumnya mengucapkan pidato singkat. Nah, setelah pembacaan proklamasi, maka dilanjutkan dengan upacara pengibaran bendera merah putih. Nah, bendera merah putih ini dijahit oleh istri Bung Karno yang bernama adalah Ibu Fatmawati Soekarno. Nah, saat itu juga Suhut bertugas juga mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan siapa? Temannya, yaitu Latif Hendraningrat. Nah, sama-sama dengan mengibarkan bendera, maka juga ikatkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke. Nah, sesuai pengibaran bendera merah putih, acara juga dilanjutkan dengan sambutan tadi dari Wali Kota Jakarta, yaitu Bapak Suwiryo dan Dr. Muwardi. Nah, pelaksanaan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dihadiri oleh tokoh-tokoh Indonesia, antara lain siapa? Ada Mr. Latur Hari Sukarni, Ibu Fatmawati, Mr. A.G. Pringgo Dikgo, Mr. Sujono, Nyonya S.K. Trimurti, dan Dr. Samsi. Nah, setelah itu, setelah kita membahas mengenai proklamasi, kita lihat selanjutnya mengenai adalah tari Jepen. Jadi kalian bisa buka di halaman 144.
kalau di ibu. Jadi kalau di kalian bisa menyesuaikan di buku kalian, itu adalah tari Jepen. Nah, kalau misalkan kalian tidak ketemu, kalian bisa menyaksikan video penjelasan ibu. Jadi tari Jepen itu berasal dari daerah Kalimantan Timur yang terinspirasi dari kebudayaan Melayu dan kebudayaan Islam. Nah, tari Jepen ini berkembang di berbagai daerah pinggiran Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Tarian ini merupakan salah satu tarian yang mempresentasikan kebudayaan Melayu yang dinamis, atraktif, energik, dan bersahaja. Oke. Dan tari Jepen ini terdiri dari dua jenis, yaitu tari Jepen Eroh dan tari Jepen Genjo Mahakam. Kalau tari Jepen Genjo Mahakam ini adalah salah satu jenis kreasi tari Jepen yang sebagian besar gerak dalam tarian ini memang murni dari tari Jepen. Misalnya gerakan penghormatan, gerakan gelombang, gerakan sambata setengah, gerakan samba penuh, dan juga jalan klunyuk, seluang mudik, dan gerak taktim. Nah, sedangkan untuk tari Jepen Ero ini merupakan tari Jepen yang tidak meninggalkan gerakan aslinya seperti ragam penghormatan, ragam gelombang, ragam samba setangan, ragam samba penuh, ragam gengsot, ragam anak, dan lain-lainnya. Nah, kalian juga bisa nanti membaca keseluruhan teks tari Jepen ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 6, yaitu mengenai jenis-jenis pengiring tarian tradisional. Oke. Nah, untuk jenis-jenis pengiring tarian tradisional itu ada musik internal dan musik eksternal. Apa itu, Bu, musik internal dan musik eksternal? Nah, musik internal itu adalah iringan yang dihasilkan dari tubuh penari. Contohnya apa saja, Bu? Ada tarian yang menggunakan musik internal itu adalah tari kecak dari Bali, tari saman, dan sedati dari Aceh. Nah, sedangkan untuk tari eksternal itu adalah iringan yang dihasilkan dari luar tubuh penari. Contohnya itu adalah tari dari Jawa dan Bali yang diiringi oleh musik gamelan, dan dari Jakarta diiringi dengan musik gambang kromong. Oke, sampai sini dulu. Jadi kalian tugasnya hari ini adalah kalian mencari nama-nama tarian daerah dan juga pengiring tarinya apa saja, dibuat dalam tabel. Nah, jadi kalian bisa bentuk tabelnya itu seperti ini. Jadi ada nomornya, ada nama jenis tarian, dan juga ada pengiring tariannya seperti apa. Jadi kalian buat sebanyak 10 nama tarian tradisional dan pengiring tarinya apa saja. Oke. Kalau sudah, jangan lupa kirimkan ke ibu. Paling lambat ibu tunggu sampai jam 3 sore. Lewat dari situ seperti biasa, kalian walaupun sudah absen, tetap ibu tidak absen dan tidak ibu ambil nilai. Oke. Sampai hari ini dulu materi kita. Untuk hari Senin ibu kita akan mengulangi evaluasi pembelajaran kita untuk PTS kita, mulai dari tema 1 hingga tema 2. Oke, sampai sini kalian tetap belajar untuk mengikuti PTS. Nanti besok pagi ya, besok pagi sih, nanti ibu akan kirimkan jadwal PTS kalian ke grup. Oke, jadi kalian bisa mempelajari jadwal-jadwal PTS-nya. Sampai sini tetap belajar, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Oke, semuanya jangan lupa mengerjakan dan kirim ke ibu. Selamat pagi semuanya.